Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Pratami, mahasiswi dari Universitas Tanjung Pura jurusan Informatika. Kali ini kita akan membahas data flow diagram dari sistem yang telah saya rancang kemarin. Oke, nama sistemnya adalah Sipantura, Sistem Pemantauan Corona. Sebelum saya lihatkan diagram konteks dan diagram overview-nya, ada baiknya kita akan memahami apa saja sih sistem yang sudah saya rancang ini. Yuk, kita mulai. Nah, dalam sistem Pantura yang telah saya rancang ini, kita dapat mengetahui informasi terbaru tentang COVID-19, dari jumlah korban yang terinfeksi, yang meninggal, yang sembuh, PDP, ODP, dan lain-lain, ataupun tentang cara penyebaran, cara penyembuhan tentang COVID-19. Selanjutnya ada kontak layanan. Nah, pada sistem ini disediakan kontak layanan masyarakat yang bisa digunakan jika ada keadaan darurat. Misalnya di tempat kalian ada yang baru datang dari misalnya di daerah kalian ada orang yang baru datang dari wilayah yang sekiranya terindikasi oleh virus corona. Nah, itu bisa kalian adukan lewat kontak layanan yang telah disediakan. Terus ada kuesioner. Nah, pada kuesioner ini user bisa mengisi kuesioner tentang kondisi kesehatan dan kebutuhan hidup. Ini bisa seperti contohnya, apakah beras di daerahmu langka, apakah bahan pangan di daerahmu langka, dan lain-lain. Yang terakhir ada kotak tanya jawab. Nah, di sini tuh user bisa melihat dan mengajukan pertanyaan tentang seputar COVID-19. Oke ya, kita lanjutin. Nah, ini diagram konteks dari sistem yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan 3 entitas dan 1 proses, yaitu yang pertama ada admin, terus yang kedua ada medis, yang ketiga ada masyarakat, dan 1 prosesnya itu sistem Pantura, yaitu sistem Pantura itu sendiri. Nah, jadi yang dari entitas admin dan medis itu bisa mengupload informasi COVID-19 yang akan dilanjutkan atau diteruskan ke masyarakat yang sebagai user. Terus yang dari isi kuesioner ataupun pertanyaan seputar COVID-19 ini yang berasal dari user ini akan diteruskan ke medis. Jadi nanti dari pihak medis yang akan menjawab dan akan mensurvei apakah benar kondisinya seperti itu. Dan data masyarakat itu admin yang bertanggung jawab. Saya lanjut lagi ya, kita ke diagram overview. Nah, ini lumayan mendalam ya. Saya menggunakan masih sama tiga entitas dan ada 6 proses dan ada 3 database. Ada 4 database, yaitu ada entitas admin, medis, dan masyarakat. Terus ada proses registrasi masyarakat, registrasi medis, informasi seputar COVID-19, akses sistem Pantura, dan evaluasi. Dan yang terakhir ada database admin, database data seputar COVID-19, yaitu ada database medis, dan yang terakhir database data masyarakat. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa admin itu menyerahkan form registrasi pada yang akan diproses di proses registrasi 1.0 yang akan disimpan ke database data admin.
Lalu dari data admin ini menyerahkan ID akses yang bisa diakses oleh admin. Lalu admin ini menyerahkan form registrasi ke registrasi masyarakat. Lalu admin menyerahkan registrasi dari registrasi masyarakat dan registrasi medis proses 1.1 dan proses 1.2. Nah, itu akan diisi oleh masyarakat dan medis, lalu di mana data tersebut akan tersimpan pada database-nya masing-masing, yaitu masyarakat pada database masyarakat dan medis akan tersimpan pada database medis, yang dimana nanti masing-masing memiliki ID akses untuk mengakses dari si Pantura ini. Sebelum masuk ke akses sistem Panturanya, di sini admin bisa memasukkan terlebih dahulu informasi tentang seputar COVID-19 ini yang telah saya jelaskan tadi. Di sini akan disimpan pada database data seputar COVID-19 yang telah saya namakan seperti itu. Lalu akan diproses dalam proses 2.0, yaitu informasi seputar COVID-19. Nah, lanjut ke proses 3.0, itu akses sistem Pantura. Nah, dari admin menyerahkan kuesioner atau pertanyaan COVID-19 yang diajukan oleh masyarakat, yaitu masuk ke data COVID-19, yaitu yang dimana bisa diakses oleh masyarakat. Terus lanjut lagi, dari masyarakat bisa menyerahkan kuesioner pertanyaan seputar COVID-19 ke Pantura ini, lalu akan dijadikan satu menjadi data COVID-19 yang akan diserahkan oleh admin dan bisa dijawab oleh dari admin. Di sini kan admin saya menggunakan dua jenis admin. Jadi ada yang admin sistem dan ada admin yang medis. Jadi dari admin medis bisa menjawab dari pertanyaan masyarakat ini. Nah, sudah itu langsung dievaluasi, jawaban laporannya dievaluasi masuk ke masyarakat dan itu akan tersimpan dan itu akan dilihat oleh masyarakat. Udah, terima kasih. Saya kira cukup sampai di sini tentang DFD sistem yang telah saya rancang. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana, oke?